Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Zen and Husaini, tentunya di Remaja Berkreasi. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi requestan kalian. Jadi, kemarin tuh banyak yang DM saya di Instagram, Facebook, ataupun di WA saya. Jadi, mereka bertanya tentang dunia perhotelan. Di dunia perhotelan itu kerjanya seperti apa aja sih, Kak? Ada berapa departemen? Jadi, pada video kali ini saya akan share pada kalian ada berapa bagian sih di hotel itu dan apa aja kerjanya. Nah, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, comment, and share ya. Jadi kali ini saya akan membahas 4 departemen yang ada di hotel. Sebenarnya sih masih banyak departemen yang lain, tapi saya kurang lebih mengerti daripada saya salah berbagi pada kalian. Saya akan membahas 4 departemen yang saya sedikit mengerti. Karena 4 departemen tersebut saya sudah mempelajari di kampus. Untuk basicnya saya sudah mengerti. Ada departemen front office, housekeeping, FB service, sama FB product. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang front office. Nah, front office ini Kak, bagiannya apa sih? Terus kerja mereka tuh ngapain aja? Nah, sebenarnya di front office tuh banyak sekali ya bagian-bagian mereka. Ada juga yang di back office, ada juga yang di depan, itu di lobby. Ada juga yang di bellboy, di area. Biasanya sih kalau saya istirahat, sering ngumpul sama anak departemen lain kayak front office, housekeeping gitu. Jadi kita saling share bagaimana ilmu kita, bagaimana kerja kita di hotel tersebut. Nah, kalau bagian yang di back area itu apa sih Kak kerjanya? Kita mulai dari back area nih yang bagian front office. Biasa bagian yang menangin reservasi seperti ada guest yang request kamarnya pengen yang besar lah atau yang kecil atau yang misalnya ada dua keluarga yang pengen apa ya connecting room lah kayak gitu. Jadi mereka yang biasa ngarahin yang di back area. Nah kalau yang di depan sendiri mereka tuh yang bagian administrasi keuangan, lebih tepatnya penjualan kamar kayak seperti itu. Fasilitasnya ada apa aja itu lebih menjelaskan ke guestnya, ke tamunya tersebut. Nah, setelah mereka melakukan administrasi, mereka diantarkan oleh bellboy. Bellboy ini masih satu departemen sama front office. Biasanya mereka yang bagian mengantarkan ke kamar sampai di kamar tersebut. Buat kalian biasanya kalau sering check-in di hotel, biasanya kalau kalian bawa koper, itu biasanya yang mereka bantuin bawa kopernya. Jadi kalian nggak usah susah-susah bawa sendiri gitu. Sudah ada yang bantuin di pihak hotel. Nah, mungkin kalau front office saya nggak bisa jelasin terlalu detail karena itu bukan bagian saya. Ini yang saya share kepada kalian sesuai pengalaman saya sharing-sharing sama departemen front office seperti itu. Kerjanya sekilas seperti itu sih kalau yang di front office. Setelah kamu ke front office, jadi kamu akan menuju ke kamar nih. Jadi sebelum kamar itu terjual, kamar tersebut disiapkan oleh housekeeping. Jadi kali ini saya akan bahas tentang departemen housekeeping. Kak, di housekeeping itu ada berapa bagian sih? Terus apa aja sih yang dikerjakan oleh mereka? Nah, mungkin yang saya tahu, yang saya mengerti di hotel saya itu ada dua bagian. Ada dua bagian besar, itu ada di PA sama di room. Nah, kalau di room itu biasanya mereka yang prepare kamar. Sebelum kamar itu dijual, mereka harus benar-benar clear, benar-benar membersihkan kamar tersebut. Mulai dari spraynya diganti, terus sarung bantalnya diganti, terus amenities di kamar mandi itu udah lengkap apa belum, terus amenities yang di kamarnya itu lengkap apa belum, mulai dari sabun, sampo, pokoknya semua amenities yang ada di kamar mandi sama yang di luar tuh biasanya kalau di luar tuh di ruangan kamarnya tuh ada kayak coffee, teh, kayak peralatan kopi gitu. Ada sugar, bowl sugar itu biasanya yang di prepare housekeeping sama air mineral itu buat diminum sama guestnya, sama tamunya itu biasanya housekeeping. Kalau bagian kamar sih itu aja. Terus kalau misalnya hotelnya pakai karpet, mereka juga di lantainya biasa kalau bintang 5 sih kebanyakan pakai karpet tuh mereka vakum, ada table juga, rapikan table. Terus biasanya mereka juga sering membuat kayak handuk itu apa ya? Handuk itu kalau misalnya tergantung guestnya sih, kalau guestnya yang datang eh, honeymoon atau keluarga itu biasanya mereka housekeeping tuh sering membuat handuknya tuh dibentuk kayak bebek, dibentuk
bunga. Pokoknya mereka menghias bagaimana sih welcome-nya mereka ke guest tersebut. Nah, kalau bagian PA, jadi kalau bagian PA itu mereka membersihkan seluruh area hotel, mulai dari restoran hotel, lobinya hotel, terus ada bangket. Jadi kalau di hotel itu biasanya kita ada bangket juga. Nah, bangket itu biasanya bagian kalau ada event besar seperti wedding, tunangan, konser, pokoknya yang event-event besar itu ditaruhnya di bangket. Nah, kalau di bangket ini biasanya cuma anak PA aja kalau bagian housekeeping. Jadi mereka yang membersihkan, memvakum semua karpet yang ada di bangket. Mungkin kalau housekeeping saya nggak bisa terlalu detail juga membahasnya karena itu bukan bagian saya. Kalau misalkan kalian masih penasaran, nanti saya akan undang teman-teman saya yang bagian housekeeping untuk menjelaskan lebih detailnya lagi. Nah, sekarang pindah ke FB service. Nah, kalau FB service ini bagian saya di mana saya kerja di hotel. Nah, di FB service ini juga ada dua bagian. Ada yang taruh di bangket, ada yang di restoran. Nah, saya akan membahas di bangket dulu nih. Kalau di bangket biasanya mereka yang prepare. Kalau misalnya eventnya wedding. Jadi guestnya ini, tamunya ini requestnya seperti apa sih setapan tablenya? Ada yang setiap tablenya ada yang minta round table atau yang table panjang kayak gitu. Jadi mereka yang prepare semua anak bangket. Mulai dari kursinya ditata, mejanya, terus tablecloth-nya, terus amenities di atasnya itu biasanya kayak event-event biasa kayak meeting itu biasanya ada bolpen, kertas, terus air minum gitu. Air mineralnya itu biasanya anak bucket semua yang menyediain. Nah, sekarang pindah ke restoran. Nah, kalau di restoran itu banyak sekali bagiannya. Ada juga yang di room service, ada juga di restoran. Nah, kalau bintang 5 biasanya mempunyai ruangan room service tersendiri. Kalau bintang 4 biasanya ada yang punya ruangan tersendiri, ada juga yang dicampur sama restorannya. Nah, sekarang saya akan membahas di restoran dulu nih. Kalau restoran banyak bagiannya, ada bagian yang runner, itu biasanya buat anak yang training seperti itu yang belum benar-benar belum menguasai menunya. Mereka biasanya di bagian kayak runner. Runner itu bagian yang mengantar makanan dan minuman ke tabelnya tamu. Jadi seperti itu. Kalau yang biasanya buat staff sama DW itu, di worker itu biasanya di bagian sudah ke waiter sih, lebih menghandle ke guestnya. Jadi mereka yang menyambut eh, guestnya untuk duduk di table tersebut. Nah, biasanya kalau sudah duduk, kita menurut pengalaman saya sih, kalau saya kemarin biasanya bagiannya seperti ini. Kita lebih welcome ke guestnya, menawarkan ada apa aja sih di restoran ini, ada minuman apa aja sih, terus jusnya yang spesial hari ini apa, seperti itu. Tuh ada makanan apa sih? Biasanya kalau di restoran kalau breakfast itu kita buffet sih, kebanyakan buffet, jarang yang namanya à la carte. Tadi kita lebih mudah sih, cuma kita lebih mengarahin Kak, sini kita ada section kayak yang ada soto, ada bubur ayam. Pokoknya kita lebih menjelaskan sectionnya aja sih. Jadi mereka ngambil sendiri. Kalau seperti itu. Nah, kalau bar. Nah, ada bagian bar. Tadi sudah bahas runner, waiter, sekarang bagian bar. Kalau bagian bar itu dia di bagian yang menyiapkan segala yang berhubungan dengan minuman seperti kayak kopi, jus, koktail, mocktail itu semua yang prepare anak bar. Terus anak bar itu biasanya ada runner juga, runner bar itu biasanya yang mengantarkan kalau minumannya sudah ready, jadi diantarkan sama runnernya. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing kalau di hotel bintang 5. Nah, sekarang di hostess. Di hostess itu bagian restoran di depan. Mereka itu bagiannya mengecek apakah benar guest yang turun hari ini tuh dari kamar ini, misalnya dari kamar 3801 itu sudah turun breakfast seperti itu. Mereka yang mencatat kalau kamar ini sudah benar-benar ikut breakfast di hari ini gitu. Ada juga kasir. Kasir ini bagian mereka yang close bill. Mereka yang bagian close bill. Nah, sekarang
Nah, tadi kan sudah di restoran. Restoran itu ada apa tadi? Sudah bahas bar, runner, waiter, hostess, kasir. Sekarang ke room service. Nah, kalau di restoran itu ada dua shift, ada pagi sama siang atau sore. Kalau di room service tuh ada tiga shift. Ada yang pagi, siang, sama malam. Karena malam itu biasanya dari kamar itu ada guest yang pesan tengah malam jam 11, ada juga yang pesan makan atau pesan minuman, pengen nyantai seperti itu. Itu yang mindel anak room service. Nah, jadi kalau saya biasanya ke bagian shift pagi, biasanya kalau shift pagi sih saya mengantarkan ada guest yang malas turun ke restoran gitu, saya mengantarkan makanannya, breakfastnya itu diantarkan ke kamar seperti itu. Terus kalau pagi juga kita yang prepare amenities. Amenities itu biasanya buat guest yang baru join, yang baru maksudnya yang baru check in di hotelnya kita. Jadi kalau room service itu bagian kalau si pagi bagian yang ya mengantarkan breakfast kalau guestnya nggak mau turun ke restoran. Terus ada amenities juga. Biasanya amenities-nya tuh tergantung ini sih statusnya mereka. Member, ambassador kayak kayak gitu sih. Ada tingkat-tingkatnya masing-masing. Jadi amenities-nya tuh beda-beda. Ada yang buah, cookies seperti itu. Jadi bagiannya yang mengantarkan ke kamar. Nah, kalau siang apa aja sih Kak yang dilakukan oleh anak restoran maupun anak room service? Kalau di restoran biasanya kalau pagi nih mereka menghandle breakfast, kalau siang ke lunch. Jadi sama sih kalau di room service juga biasanya bantu anak restoran juga karena biasanya kalau siang agak sepi sih. Paling cuma requestan kayak minta es bucket ataupun mereka yang request pinjam plate ataupun cutleries seperti itu. Biasanya lebih membantu anak restoran dulu nih. Biasanya ada brunch ataupun lunch gitu. Nah, kalau yang sore biasanya di restoran itu ada kalau ada dinner sih, ada dinner mereka menghindar dinner. Biasanya kalau dinner tuh kebanyakan ala carte sih, ya. Gak semua yang nginep di hotel tersebut mereka turun untuk dinner ke restoran kita. Cuma beberapa saja. Jadi makanannya ala carte seperti itu. Nah, kalau di room service biasanya sih lebih rame ke malam ya, shift malam kalau room service. Jadi kalau malam itu kita lebih fokus ke room service nih. Ada yang request malam. Sering sih kalau kemarin saya banyak yang jam berapaan ya, mulai dari jam 7 sampai jam 12 itu masih rame yang pesan makanan kayak nasi goreng, sop buntut, sandwich kayak gitu. Terus ada juga kalau misalnya mereka peminum, mereka pesan wine seperti itu. Nah, ya untungnya sih kalau di room service kita juga dapat tip, di restoran juga dapat tip sebenarnya. Di service sama housekeeping nih mereka tergantung rezekinya sih, mereka juga dapat tip biasanya. Kalau service kita bagus, kita dapat tip dari guestnya. Nah, kalau di room service ini ada kasir juga. Biasanya kalau di bagian restoran kalau kasir mereka ya kadang fokus sama kasir sih. Kalau di room service mereka benar-benar harus terjun jadi waiter mengantarkan ke makanan ke kamar. Mereka juga kasir gitu. Jadi biasanya kalau saya kemarin, saya posisinya sekarang kan di kasir di The Westin. Jadi biasanya kalau saya shift malam sih jam 10 atau jam 9 malam itu saya sudah berangkat. Saya datang, saya langsung prepare kayak napkin, melipat napkin, cutlery saya prepare semua, saus biar nanti kalau ada orderan saya langsung berangkat, gak repot seperti itu. Jadi selain saya menghandle orderan yang dari kamar, saya juga bertanggung jawab di cek floor. Cek floor itu biasanya kita ceknya di depan room ataupun di depan lift. Itu biasanya kita yang clear up seperti piring-piring yang dari tamu yang pesan ke kamar tersebut kan biasanya ada piring tuh, biasanya mereka meletakkan di luar kamar, itu kita yang take out semua, kita yang clear up di room, itu bagiannya room service. Sekarang saya akan membahas, tadi sudah membahas front office, housekeeping, FB service, dan sekarang bagian FB product. FB product ini adalah bagian di kitchen chef-nya gitu. Jadi kalau bagian kitchen
mereka yang prepare semua makanannya, mulai dari appetizer, jadi main course sama dessert itu anak kitchen semua. Kitchen itu ada tiga bagian gitu, ada yang hot kitchen, pastry, sama GDM. Nah, kalau hot kitchen ini bagian main course. Jadi mereka yang menghandle bagian main course. Main course itu bagian makanan utama. Jadi seperti kayak ya makanan utama seperti nasi goreng, steak. Kalau di GDM ini mereka yang bagian buah. Jadi mereka yang kayak prepare salad, prepare buah, semuanya itu anak GDM. Nah, kalau pastry ini bagian yang dessert. Semua cake dan puding-puding semuanya kayak croissant, donat itu semua anak pastry. Jadi di kitchen itu udah dibagi satu-satu, bagiannya tuh udah ada masing-masing. Kamu tuh menghandle-nya di bagian apa sih? Kamu apa? Anak pastry. Jadi kamu prepare-nya di eh, bagian dessert. Kalau anak hot kitchen bagiannya main course. Kalau anak GDM tuh bagiannya appetizer seperti itu. Mungkin sampai di sini aja videonya. Jika ada teman-teman yang lebih berpengalaman, kita saling sharing ya. Jika ada kata-kata ataupun yang saya tadi jelaskan ada yang salah, mohon maaf. Bantu juga dikoreksi ataupun masukan buat saya sendiri. Jadi saya cuma memenuhi requestan kalian. Mudah-mudahan video kali ini bisa ada gambaran buat kalian yang tidak tahu dunia perhotelan. Kalau anak perhotelan tentunya ada yang lebih pinter, banyak sekali yang lebih pinter daripada saya. Oke, jika kalian nanti penasaran lebih lanjut lagi, kalian bisa request di kolom komentar. Buat kalian yang belum join di channel saya, dibantu untuk di subscribe, like, comment, and share ya. Buat kalian yang sudah join, jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di komen buat masukan konten ini, dan di share juga. Oke, see you.